Bab 547. Kamu lanjut bicara, aku lanjut menebas. Setelah Miley memenggal kepala Brady, dia langsung meninggalkan Sekte Pedang. Dia tidak ingin dikepung oleh Sekte Pedang. Alasan mengapa dia mengambil risiko untuk membunuh Brady bukan karena amarahnya, tetapi karena orang ini harus mati. Tentu saja, entah itu Brady atau Nando, di dalam hatinya, mereka semua harus mati. Dia tidak bisa membunuh Nando sekarang, jadi dia memilih untuk membunuh Brady. Dia, Miley, tidak ingin membiarkan musuh melewati hari. Bisa dibunuh, harus bunuh. Miley kembali ke lembaga seni bela diri. Saat ini lembaga seni bela diri juga berantakan. Dalam perang ini, meskipun lembaga seni bela diri menang, tapi juga membayar harga tertentu, terutama kelompok orang berbaju hitam yang muncul di akhir menyebabkan hilangnya beberapa master lembaga seni bela diri. Melihat Miley, William berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu pergi ke Sekte Pedang bunuh Brady." Miley mengangguk. William menggelengkan kepalanya, impulsif. Memang benar, Brady dan Nando adalah guru dan murid, tetapi sebenarnya mereka adalah kakek dan cucu. Jika kamu membunuh Brady, Nando pasti akan membalas dendam dengan cara apapun. Miley tersenyum dan berkata, "Aku tidak membunuhnya. Apakah kakek dan cucu itu juga akan membiarkan aku pergi?" William terdiam. Miley berkata dengan nada lembut, "Mereka tidak akan membiarkan aku pergi. Jika begitu, mengapa aku tidak membunuh mereka dulu?" Dia tahu betul, meskipun guru leluhur Sekte Pedang menegur Sekte Pedang, Nando dan lainnya, tapi sekelompok kultivator pedang itu tidak akan berubah. Lagi pula, guru leluhur itu bukan lagi orang di zaman ini. Dan juga, Sekte Pedang tahu menara penjara alam ada di dalam tubuhnya. Tentu saja, meskipun Sekte Pedang menyerah, dia tidak akan menyerah. Jika dia tidak waspada kali ini, Lindsay akan jatuh ke tangan Sekte Pedang. Memikirkan hal ini, dia ingin membunuh semua orang di Sekte Pedang. Di depan Miley, William menggelengkan kepalanya sedikit. "Sudahlah. Kamu bukan dari lembaga seni bela diriku, aku tidak mau terlalu peduli." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Miley menemukan Ladia, Wina dan Lindsay, Bennett dan yang lainnya juga datang. Semua orang berkumpul. Kelompok orang ini semuanya berasal dari dunia kincang. Di halaman, Miley berkata dengan sungguh-sungguh, "Semuanya, mengenalku, mungkin adalah kemalangan kalian, karena aku merasa kedepannya masalahku tidak akan berkurang." Saat pria berbaju biru itu pergi, dia masih mengingatnya hingga hari ini. Bukan kebetulan menara penjara alam muncul di tubuhnya, sepertinya ada orang yang sudah mengaturnya secara khusus, kerumitan diantaranya. Dia tidak begitu jelas, tetapi dia tahu semuanya belum berakhir. Selain itu, Bennett tersenyum, "Kamu takut melibatkan kami?" Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Sudah melibatkan kalian." Bennett berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebenarnya, Bandit Ye, kami ini tidak lemah. Aku juga mencapai alam sumber, dan sekarang alam suci biasa sama sekali bukan lawanku. Setelah beberapa waktu, aku bisa dengan mudah membunuh alam keberuntungan." Jeffrey tiba-tiba berkata, "Lawannya sekarang semuanya sudah alam Taoisme." Bennett. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Mo, lembaga seni bela diri adalah tempat yang baik, kamu bisa belajar banyak di sini, harus berkultivasi dengan baik, aku harap bisa berjuang bersama dengan kalian di masa depan." Dia tahu, seringkali, beberapa orang pergi begitu saja dan tidak ada lagi. Dan dia tidak ingin kehilangan teman-teman di depannya ini. Orang-orang ini adalah teman seperjuangannya. Bennett tertawa, "Bandit Ye, jangan khawatir.
kami tidak akan ditinggalkan olehmu. Miley tersenyum dan berkata, tidak peduli apapun itu, kalian adalah teman dan saudaraku, ini tidak akan pernah berubah. Bennett tersenyum, kamu tiba-tiba menjadi begitu emosional, aku sedikit tidak terbiasa. Mendengar ini, semua orang di lapangan saling memandang dan tersenyum. Pelatihan. Bennett tiba-tiba berdiri, tidak mau buang-buang waktu dengan kalian. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jeffrey juga bangkit dan pergi. Ladia menatap Miley, apa rencanamu selanjutnya? Miley berkata dengan ringan, berinisiatif menyerang. Ladia sedikit mengangguk, hati-hati dengan semuanya. Miley berkata, kalian juga. Hati-hati dengan Sekte Pedang dan Star-Lord. Star-Lord. Menurut tebakannya, sekelompok orang berpakaian hitam yang muncul sebelumnya mungkin dikirim oleh Star-Lord. Kemunculan orang-orang tersebut juga membuatnya mengerti bahwa meskipun Tetua Yue dan yang lainnya percaya bahwa menara penjara alam tidak ada padanya, masih ada orang yang percaya bahwa menara penjara alam ada padanya. Singkatnya, dia tidak mau duduk diam. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ladia dan yang lainnya, Miley meninggalkan kota Senwu dan datang ke luar kota. Di sana dia menemukan Tetua Yue dan yang lainnya. Tetua Yue melirik Miley dan tidak berbicara. Miley melirik Tetua Yue dan yang lainnya, semuanya, apakah kalian ingin pergi dari sini, atau ingin menghancurkan Sekte Pedang dan mendapatkan harta karun itu? Tetua Yue berkata dengan suara rendah, menurutmu? Miley berkata, jika pilihan yang terakhir, maka saat ini, Sekte Pedang lemah, itu adalah kesempatan terbaik kita. Tetua Yue terdiam, tampak jelas, dia memiliki beberapa kekhawatiran. Miley menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, apakah Tuan Muda Ye kecewa dengan kami? Miley berhenti, dia menoleh, ruang hampa tidak jauh tiba-tiba retak, dan tepat setelah itu, seorang wanita keluar. Wanita itu tampak baru berusia 20-an, mengenakan gaun hitam panjang, rambut panjang seperti selendang, tangannya memegang kipas lipat hitam. Di belakang wanita ini, ada dua orang tua, satu mengenakan jubah putih dan yang lainnya mengenakan jubah hitam. Melihat wanita ini, ekspresi Louis dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka buru-buru berjalan ke wanita itu dan memberi hormat, Nona ketiga. Tetua Yue tidak berbicara, dia diam-diam mundur dan berdiri di belakang wanita itu. Kipas lipat di tangan kanan wanita itu dengan ringan menjembatani telapak tangan kirinya. Louis dan yang lainnya buru-buru minggir. Miley menemukan wajah Louis dan yang lainnya berkeringat dingin saat ini. Miley menatap wanita itu, siapa wanita ini? Membuat para master alam Taoisme ini begitu takut. Pada saat ini, wanita itu memandang Miley, dia melirik Miley, berkata sambil tersenyum, orang yang berbakat, berkekuatan, sangat bagus. Miley berkata, Nona berlebihan. Wanita itu tersenyum dan berkata, tidak, kamu adalah orang pertama yang aku puji. Miley tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku merasa sangat terhormat. Wanita itu melihat ke arah kota Senwu, katanya, baik guru leluhur Sekte Pedang dan guru leluhur lembaga seni bela diri muncul. Louis mengangguk cepat, tepat. Wanita itu berkata dengan nada lembut, ada desas-desus bahwa keduanya adalah jenius. Sayang sekali aku belum pernah bertemu dengan mereka. Louis dengan hormat berkata, Nona ketiga adalah jenius surgawi. Setelah beberapa waktu, Nona ketiga pasti akan melampaui pendahulu. Wanita itu tiba-tiba menatap Louis, apakah aku menakutkan? Louis tertegun, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Wanita itu menatap langsung ke arah Louis,
Aku tidak menakutkan, jadi kenapa kamu menyanjungku seperti itu? Louis berkeringat dingin lagi. Wanita itu berkata dengan suara rendah, aku juga seorang master alam Taoisme, jadi aku harus memiliki sikap seorang master alam Taoisme, mengerti? Louis mengangguk dengan tergesa-gesa, tetapi hatinya tersenyum pahit. Nona ketiga di depannya ini bukanlah karakter kejam yang biasa. Nona ketiga menatap Mile, tujuan Tuan Muda Ye adalah memusnahkan sekte pedang. Mile mengangguk. Nona ketiga tersenyum dan berkata, kamu ingin bergabung dengan kami. Mile mengangguk lagi. Nona ketiga berjalan ke depan Mile, dia menatap langsung ke arah Mile, katanya harta karun itu tidak ada di tangan sekte pedang, tetapi di tanganmu, Sawara Ye. Mile tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu Nona? Nona ketiga tersenyum, aku harap Tuan Muda Ye memberitahuku. Mile berkata, di tangan sekte pedang. Nona ketiga memandang Mile dan tidak berbicara. Mile tersenyum dan berkata, lihat, kamu tidak akan percaya. Nona ketiga tersenyum dan berkata, Saudara Ye, untuk mengurangi masalah yang tidak perlu, bisakah aku memeriksamu? Tapi Mile menggelengkan kepalanya, tidak bisa. Nona ketiga menyipitkan matanya sedikit, kenapa? Mile berjalan ke arah Nona ketiga dan berkata, meskipun yang mulia kelihatan baik, tapi dalam tulangmu ada rasa arogansi. Nona ketiga, aku ingin kamu mengerti bahwa aku bukan ingin bekerja sama dengan kalian, atau meminta kalian bekerja sama. Setelah mengatakan itu, dia menatap langsung ke arah Nona ketiga. Tentu saja, jika Nona ketiga bersedia membiarkan aku memeriksa kamu, aku juga bersedia membiarkan Nona ketiga memeriksanya. Saat suara Mile jatuh, mata semua orang di sana tertuju pada Mile. Mile mengabaikan tatapan mata semua orang di sekitar, berbalik dan pergi. Dia sangat menyadari ekspresi wajah banyak orang, semakin jauh kamu mundur, semakin mereka ingin mendekat. Jangan menuruti orang seperti ini. Adapun kerjasama, memang akan baik jika mereka bisa bekerja sama, tetapi jika mereka tidak bisa, bukan masalah baginya. Semuanya harus bergantung pada diri sendiri. Pada saat ini, dua orang tua muncul di depan Mile. Mile berhenti. Pada saat ini, Nona ketiga di belakangnya tersenyum dan berkata, Saudara Ye, kamu mungkin salah paham. Bicara sampai di sini, dia berjalan ke depan Mile dan menatap langsung ke Mile. Aku tidak meminta persetujuanmu, aku hanya memberitahumu, kamu mengerti. Mile tiba-tiba mengeluarkan pedang. Pedang ini sangat cepat, menebas tepat di depannya. Nona ketiga berdiri di sana tanpa menghindar. Namun, pedang Mile tampaknya menebas udara. Nona ketiga masih berdiri di depannya. Nona ketiga tanpa ekspresi, dia hendak berbicara. Tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut, tangan kanannya menghadap ke atas dan langsung memblokir pedang. Boom! Nona ketiga langsung mundur belasan kaki, dan begitu dia berhenti, dua pedang terbang menebas. Nona ketiga melambaikan tangannya dengan lembut. Boom! Kedua pedang terbang itu langsung hancur. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, sesosok di seberangnya terbang keluar. Itu adalah Mile. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Nona ketiga, tetapi saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut, lengannya terhuyung ke depan. Sebuah pedang menebas. Boom! Nona ketiga langsung mundur 100 kaki. Pada saat yang sama, cahaya pedang langsung menenggelamkan Nona ketiga, tetapi saat berikutnya, cahaya pedang itu bergema tiba-tiba, dan saat berikutnya, cahaya pedang robek. Cahaya pedang hancur, Nona ketiga berjalan keluar dengan membawa pedang. Nona ketiga memegang pedang dan menunjuk ke depan dengan ringan.
Krak. Sepertinya ada yang rusak di arena. Dengan suara ini, segala sesuatu di lapangan kembali normal. Nona ketiga memandang Mile yang berada tidak jauh dari situ. Alam ilusi tingkat ketiga, sungguh mengejutkanku. Mile berkata dengan nada lembut, kamu adalah kultivator pedang. Nona ketiga berjalan menuju Mile dengan pedang di tangan, tidak menduga. Mile mengangguk sedikit. Sudut mulut Nona ketiga sedikit terangkat. Pada saat ini, orang tua di belakangnya hendak mengambil tindakan, tetapi dia menggelengkan kepalanya, biar aku saja. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia datang ke depan Mile dalam sekejap dan menusuk dada Mile dengan pedang. Namun, Mile tidak mengelak, membiarkan pedangnya menembus dadanya. Wajah Nona ketiga sedikit berubah, ada sedikit ketidakpercayaan di matanya, dan pada saat ini, Mile tiba-tiba membalikkan tubuh, dan pedang menebas leher Nona ketiga. Suasana sangat tenang. Nona ketiga menatap langsung ke arah Mile, kamu coba saja sentuh aku. Mile menebas dengan satu pedang. Lengan Nona ketiga terbang keluar. Kolam darah. Nona ketiga menatap Mile, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mile menebas lagi. Puff. Lengan kiri Nona ketiga juga langsung terbang keluar. Mile meletakkan pedang di tenggorokan Nona ketiga. Kamu terus berbicara, aku akan terus menebas, menyenangkan sekali. Bersambung.